Selama ini saya memang lupa Tuhan saya. Walaupun nyawa saya, yang penting anak istri saya bisa makan enak, hidup enak. Saya siap. Saya laki-laki. Saya sempat gitu bisa. Saya sempat utarakan tuh bahasa itu. Cabut nyawa saya. Datang sosok gede, itu putih. Itu dia keluar taring besar. Kukunya panjang-panjang semua. Tapi ada yang aneh dari monyet ini yang saya lihat. Bentuk monyetnya bukan seperti monyet biasanya. Dia datang, saya panik, Mang. Tidak seperti yang dipikirkan. Badannya bagus, kebayanya waktu itu pakai kebaya. Ketika saya lebih dekat, matanya itu bolong. Hidung sama bibir itu nyatu. Yang saya bikin kaget, yang saya bikin gak terima dalam hidup saya. Waktu itu Kang Manto bilang, itu perempuan mau minta anak. Itu kenapa ya kok si nyainya langsung minta anak ya? Kan itu gak ada di perjanjian ya. Kenapa bisa begitu? Di sebuah taman kota yang tampak sepi, Mas Tio duduk dengan wajahnya yang berseri, bersiap untuk berbagi sebuah kisah misteri tentang satu ritual untuk memperkaya diri. Ketika karir mentereng ditinggalkan perlahan, demi membuka usaha daging yang memberi harapan. Namun pengkhianatan membawa ke ujung jurang yang menyisakan luka dan tumpukan hutang. Pesugihan seolah menjadi satu-satunya jalan dari nalar yang hilang karena banyak tuntutan. Tawaran ritual nikah jin terdengar menggiurkan, tanpa tahu dampak yang akan terjadi di masa depan. Prosesi nikah goib yang diharap memberi harta, ternyata meminta bayaran berupa nyawa manusia. Ngerinya ritual bersekutu dengan goib ini meninggalkan kesan mendalam dalam diri Mas Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mang Eng. Apa kabar sobat malam mencekam? Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Jangan biarkan keputusasaan menuntun kita ke jalan yang salah. Karena rezeki yang halal selalu lebih berkah daripada kekayaan yang diperoleh dengan mengorbankan iman. Kira-kira kalimat itu akan menggambarkan kisah hari ini ya. Betul. Yang dipunyai oleh Mas Tio. Apa kabar Mas Tio? Baik, Mang Eng. Apa kabar, Mang Eng? Baik juga. Terima kasih ya sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam. Terima kasih sama-sama, Mang Eng. Ini pengalaman sendiri ya, Betul, Mang Eng. Pengalaman pribadi saya sendiri. melakukan pesugihan. Kurang lebih seperti itu. Waduh, ini luar biasa nih, nggak pakai masker ya. Gak pakai masker. Kenapa berani? Biar semua yang tahu bahwa inilah kisah yang memang saya sounding untuk kisah nyata saya. Biar lebih tahu semuanya. Nanti keluarga lihat nggak masalah. Gak masalah. Atau mereka sudah legowo, sudah tahu. Mereka sudah legowo. Dan mereka harus tahu juga dengan perjalanan hidup di dunia seperti ini. Nah sobat, ini Mas Tio luar biasa sekali ya. Jadi jangan kemana-mana, simak kisahnya sampai akhir. Jangan sampai lakukan pesugihan, kira-kira begitulah yang mau disampaikan ya. Baik, setuju. Nggak Betul. baik begitu ya. Betul. Makanya harus Berhasilnya sih mungkin bisa ya. Cuman resikonya itu. resikonya, makanya nanti dengarkan cerita dari saya biar Penasaran ya. penasaran. Baik, Mas Tio, apa kegiatan sekarang ini? Saya bekerja di perusahaan swasta Sekarang ini sekarang ini, betul, dengan area Jawa Barat sekarang saya pegang. sudah lama semenjak kejatuhan. Ya hampir 10 tahunan, Bang Aing.
Oke. Apa kabar sobat yang ada di luar negeri ya, dan ada di tanah air juga. Terima kasih sudah support Malam Mencekam sejauh ini. Mudah-mudahan kita tetap menghibur dan bermanfaat untuk sobat semua. Saatnya kita bilang Malam Mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Mas Tio. Waktu itu tahun 2013, Bang. Saya ada tuntutan kerja dari kota Jakarta, saya pindah ke sebuah kota di daerah Jawa Barat. Saya harus menjalani pekerjaan saya sebagai pekerja karyawan. Di tahun 2013 itu saya bekerja 3 bulan sampai di kota tersebut. Akhirnya saya bercerita kepada istri saya, yang memang waktu itu istri saya masih di Jakarta. Sempat waktu itu saya pulang, saya pernah cerita ke istri saya tentang kota yang saya tinggali sekarang ini. Saya bilang ke istri saya, Bun, kalau kota itu tuh enak. Dari segi ekonomi itu lebih murah, makan juga murah. Bahkan tempatnya pun enak. Kadang-kadang kita buat refreshing itu enak. Kotanya enak deh. Artinya saya memberikan edukasi kepada istri saya bahwa kota tersebut itu dengan misi supaya istri saya itu singgah dan tinggal di kota tersebut, Bang Ai. Karena memang sebelumnya bukan hanya kota yang sekarang saya tempatin, karena memang kerjaan saya itu bisa dikatakan saya mutar ke seluruh Indonesia. Terakhir saya Pekanbaru. Seingat saya 2013 bulan Mei, dari perusahaan itu kirimkan saya tiket untuk berangkat ke kota yang sekarang saya tinggalin. Akhirnya istri saya sepakat untuk hijrah. Kita hijrah ke kota yang sekarang saya tempatin. Dan dia pun mau, dan dia tertarik. Kita mencoba hidup di kota yang sekarang saya tempatin. Jadi saya sepakat, saya tinggal, dan dengan sedikit tabungan saya membeli rumah di kabupaten itu. Karena memang saya memilih rumah itu komplek perumahan ya, dengan jarak tempuh kerja yang saya memang dekat. Kalau jauh kan juga percuma juga. Udah punya putra waktu itu? Saya sudah punya putra, saya 2, Bang. Waktu itu? Waktu itu saya punya 2, cewek dan cowok. Selang berjalan 6 bulan saya pindah. Yang namanya perumahan itu kan bukan hanya dari orang penduduk asli situ. Jadi beberapa penduduk luar pun seperti saya itu yang tiap malam itu, jadi kita istilah bapak-bapak itu di pos ronda gitu. Jadi kita ada kumpul, tapi nggak setiap malam juga. Kita yang namanya bertetangga itu kan harus baik, harus rukun. Nah, di situ saya tertarik. Dari sekian banyak bapak-bapak itu ada yang namanya, sebut saja Bang Udin. Bang Udin ini sepanjang setiap malam kita bertemu itu, dia sempat cerita tentang masalah usaha. Saya agak tertarik di situ. Karena saya terus terang Bang Ai, saya itu dengan profesi saya yang sekarang saya jalanin itu sudah 15 tahun saya. Bukan berarti saya tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Tapi kadang-kadang sifat manusia itu kadang-kadang melihat yang lebih itu kan berpindah, yang untuk lebih baik itu kan pasti akan dijalankan ya Bang. Itu kan persepsinya. Akhirnya saya tertarik dengan Bang Udin ini. Karena dia sempat sounding, sempat bicara. Bang Udin itu berbisnis di bidang jual beli daging. Tapi dia sendiri itu bukan sebagai pemilik. Dia adalah karyawan yang memang merintis. Dan ada keluh kesah yang saya dengar dari Bang Udin itu bahwa dia membesarkan usaha itu, yang beruntung siapa akhirnya dibuang.
kasihan juga ya, ada sisi kasihan juga. Ada sisi bahwa ini adalah satu bisnis yang mungkin bikin tertarik buat saya untuk kedepannya. Dengan apa yang pernah disampaikan Bang Udin. Saya nggak ngomong langsung waktu itu dengan Bang Udin. Saya coba sounding dengan istri saya di malam berikutnya. Saya bilang ke istri saya, Bun, kamu tahu nggak Bang Udin tuh yang di sebelah blok itu? Yang mana? Itu loh yang bininya dagang tuh, saya bilang. Oh iya, tiap pagi dagang dia muter. Nah iya tuh dia tuh Bang Udin tuh, saya bilang. Kenapa emang? Iya sih, kadang-kadang gue denger dia cerita itu bahwa dia usaha gitu kan. Dia usaha daging, dia yang gedein, tapi kok malah dia yang gak dapat untung. Terus bini saya bilang, terus maksudnya gimana? Kalau misalkan kita ini punya tabungan sedikit nih, kita coba-coba aja nih, kasihan Bang Udin, kita bantu juga Bang Udin. Gak ada salahnya dong bantu orang. Bantu juga dapat untung. Waktu itu ya, dengan istri saya. Istri saya bilang, memang istri saya agak kritis. Memang saya kenal sudah 15, lebih dari 20 tahun saya berkeluarga. Istri saya bilang, udahlah gak usah macam-macam deh lu. Memang saya dengan istri saya memang komunikasi begitu ya Mang ya. Besoknya aktivitas seperti biasa. Tapi terus mengganggu dengan bisnis itu yang selalu mengganggu di pikiran saya Mang. Saya harus bisa nih. Saya masih muda. Saya harus sukses. Malam berikutnya saya coba ketemu istri saya lagi. Saya ngobrol. Akhirnya istri saya setuju. Ya sudah deh. Dengan kata setuju itu, dengan bahasa yang sudah deh, ya sudah aku ikut aja. Saya langsung ke rumah, langsung bertamu sendiri ke rumah Bang Udin. Saya ceritakan Bang Udin, niat saya seperti ini. Apa yang Bang Udin pernah keluh kesahkan ke saya, mudah-mudahan saya bisa bantu. Saya pun tertarik dengan apa yang Bang Udin pernah sampaikan ke saya. Tolong ajari saya seperti apa. Nah di situ akhirnya Bang Udin mau, Mang. Dia kasih kisi-kisinya seperti apa, caranya seperti apa. Ya sudah Bang, butuh duit berapa sih endingnya? Ya kalau ada 30-40 juta deh. Ya sudah, nanti saya siapkan. Saya minta waktu 3 hari, saya siapkan. Saya dikenalkan beberapa suppliernya. Dan saya dikenalkan juga cara pembuangannya seperti apa, cara menjualnya. Dengan sistem Bang Udin itu adalah komisi dari saya. Saya menjalankan bisnis itu. Saya coba kirim sendiri. Waktu itu cuma ada 3 outlet Bang. 3 outlet saya kirim. Itu nilainya lumayan besar sekali kirim itu. Jadi sistemnya di sini itu sekali kirim itu nota yang saya kirim itu buat mereka itu sekitar 5-7 juta. Dengan cara pembayaran separuhnya dibayar, sisanya kiriman berikutnya. Allah kasih saya jalan yang mulus waktu itu. 3 bulan pertama, saya gak pernah perhatikan bahwa itu bisnis yang saya jalanin dengan Bang Udin itu baik apa buruk. Tapi saya ngerasa sepertinya kita berhasil deh. Saya cuma dengan istri saya cerita, Bun kayaknya kita berhasil deh. Oh ya, waktu itu memang keuangannya memang istri saya yang pegang. Ya sudah, lantas bagaimana? Akhirnya saya ketemu dengan Bang Udin. Dan ditambah outlet yang sebelumnya cuma 3, sekarang banyak outletnya. Dengan outlet yang banyak ini mau tidak mau, dengan modal yang segitu, saya kekurangan modal Bang. Akhirnya saya diskusi dengan istri. Ya sudah, jalan terbaiknya bagaimana? Waktu itu saya sempat ke adik istri saya. Saya sempat bicarakan apa tujuan saya dan ternyata dikasih. Waktu itu saya dikasih 40 juta ya dengan adik saya. Subsidi dengan untungnya bagaimana, saya dikasih 40 juta dan saya melebarkan sayap waktu itu. Saya merekrut 2 orang untuk menjalankan bisnis ini. Sampai perjalanan 6 bulan ke depan semakin pesat usaha saya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali waktu itu. Masya Allah, saya bilang ya Allah terima kasih.
Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk meminjam ke bank. Ke bank itu ada 2 bank, saya tidak sebutkan namanya. Dan langsung cair karena memang saya tidak pernah berhubungan dengan bank. Jadi saya aman tentang peminjaman. Dan saya mulai mengambil armada yang dibutuhkan. Satu tahun berjalan, percis waktu itu saya pas hari raya Idul Fitri. Karena biasanya kan kalau daging itu kan hari raya Idul Fitri itu kan sangat terkenal. Jadi orang seluruh Indonesia pasti pakai daging. Nah disitulah saya mulai ada kejanggalan yang saya terima. Idul Fitri orderan saya semakin banyak, bahkan 3 kali lipat daripada orderan biasa. Pak Haji yang punya supplier itu, pabrik, telepon saya, Mang. Pak Tio, sehat? Sehat Pak Haji. Gimana Pak Haji? Mohon maaf, saya mau konfirmasi. Ini yang kemarin Bang Udin sempat datang H-7 sebelum Idul Fitri itu ngambil barang lagi. Itu nilai 76 juta. Oh iya baik, gimana Pak Haji? Ini baru ada DP cuma 15 juta. Nah ini sisanya kan setelah lebaran. Saya belum terima nih. Saya mau konfirmasi. Saya kaget Bang Ai. Sedangkan itu informasi itu saya gak pernah dapatin. Saya sama sekali gak pernah dapat bahwa. Dan bukan atas perintah saya. Baik Pak Haji, saya iyakan saja kata Pak Haji. Karena memang saya belum jelas juga. Akhirnya saya tanda tanya dalam pikiran saya, ini ada apa? Sedangkan perintah itu tidak pernah saya arahkan kepada Bang Udin tersebut. Keesokan harinya saya coba mengkolek daripada outlet saya. Dan ternyata di situ saya sekaget-kagetnya. Itu saya ada 3 outlet ketika saya kunjungi itu pengakuan mereka itu sudah membayar semua. Salah mas Bang. Saya gak kuat. Karena nilainya lumayan. Nilainya itu bukan hanya 1 juta 2 juta. Utang ke bank itu berapa nilainya? Satu bank ada yang 15 juta, yang satu 20 juta Bang. Di tahun 2016 16 ya? Betul. Sebenarnya nggak terlalu banyak juga ya? Nggak terlalu banyak, karena kan balik lagi, karena kita punya rasa tanggung jawab, kita memikirkan untuk membayar ini bagaimana. Itu pakai sertifikat ya? Pakai sertifikat rumah. Sertifikat rumah, dan satu lagi saya punya dana pensiunan waktu itu. Saya dari pekerjaan lama ada dana pensiunan. 1 outlet saya bisa siap, 2 outlet saya siap, 3 outlet saya lemas. Ketika saya turun saya udah gak kuat. Waktu saya mengendarai motor ya, saya gak kuat. Bahkan saya berhenti karena saya gak kuat fisik saya untuk turun, untuk pulang ke rumah saya gak kuat. Sampai pada akhirnya saya meminta bantuan orang yang lewat untuk mengantar saya pulang. Karena memang saya tidak kuat dengan apa yang terjadi pada diri saya terima itu. Saya sudah berpikiran yang tidak baik waktu itu. Saya cerita dengan istri saya, ya kita cuma bisa diam, shock dengan rasa yang luar biasa. Yang memang selama seumur hidup saya dengan istri saya, perjalanan itu saya gak pernah seperti itu. Saya cari tahu Bang Udin keberadaannya dan timnya. Ternyata mereka semua tidak baik. Mereka handle semua outlet-outlet yang sudah dibina. Mereka bawa kabur semua duit saya. Dan semuanya hilang. Dalam hati saya berintrospeksi diri, Mang. Mungkin ada yang salah buat saya. Saya ketemu tetangga saya, sebut saja Mas Amin, menyarankan untuk saya ke arah kabupaten yang mengarah ke kabupaten yang arah utara itu. Saya diketemukan atas nama yang namanya Mas Hendrik. Di situ saya ketemu Mas Hendrik. Di situ saya sempat dimandikan air sumur 7, Bang. Itu semata-mata saya untuk mengintrospeksi diri saya. Saya ikhlas dengan apa yang terjadi pada waktu saya. Dengan kehilangan saya. Mungkin ada banyak dosa yang saya perbuat. Saya ritual dengan Mas Hendrik itu mandi 7 sumur. Mutar dengan satu syarat,
baju yang ketika saya mandi itu harus dibuang sebelum arah tujuan rumah. Waktu itu saya seingat saya ada satu jembatan yang memang melewati rumah saya. Jadi itulah tempat yang tepat untuk membuang sial saya. Istilahnya kata dia itu, Mas Hendrik bilang, buang sial. Tidak lepas dari itu saja, saya curhat ke Mas Hendrik. Mas, saya ini boleh dikatakan ketipu. Dan saya harus menanggung utang-utang saya dengan adik saya, dengan bank. Mobil saya juga sudah ditarik. Saya takut, Mas. Sangat terbiasa seperti ini. Saya galau, segalau-galaunya itu. Berharap cerita saya itu didengar dan bisa dibantu waktu itu. Udah namanya orang hidup. Si Hendrik tuh ngomong, gimana ya? Saya pengen cepat duit banyak. Berawal dari situ, Bang. Saya nggak punya pikiran sama sekali di situ. Dengan cara akal sehat saya waktu itu. Yang ada di otak saya bagaimana supaya saya dapat duit yang banyak. Yang bisa menutupi semua dengan permasalahan saya. Si Hendrik bilang, Mas, saya yakin. Saya yakin, Mas. Sangat yakin. Mau apapun sekaligus itunya. Dan saya sempat sebut di situ. Walaupun nyawa saya. Yang penting anak istri saya bisa makan enak, hidup enak. Saya siap. Saya laki-laki. Saya sempat gitu bisa. Saya sempat utarakan tuh bahasa itu. Akhirnya Mas Hendrik, bener nih. Ya bener lah Mas Hendrik. Apa masih saya ngomong 2 kali nih? Siap. Hari ini saya diambil nyawa pun saya siap kok. Jaminan sekarang. Apa yang saya butuhkan kasih. Cabut nyawa saya. Pada waktu itu Bang, saya gak punya pikiran sama sekali. Saya gak ingat Tuhan saya. Saya blank saya. Dengan mudahnya saya mengucapkan seperti itu. Ya sudah. Besok ketemu sore. Kita ke arah, saya sebut saja, antara dan mau ke arah Pantura itu ya Bang Ayang. Itu ke arah sana. Nanti ikut saya. Saya ketemu guru saya. Bener ya Mas Hendrik ya. Dengan rasa yang berharap sangat besar waktu. Saya berangkat. Saya diarahkan, perjalanan jauh Bang. Sangat jauh. Itu yang belum pernah selama saya hidup ya. Itu masuk ke pelosok-pelosok, jalanannya sudah jelek. Ke samping kanan kiri itu bisa bilang hutan, bisa bilang kebun. Jarang ada perumahan. Dalam perjalanan saya mikir, ini bener enggak ya? Rasa takut ada. Tapi kalah sama rasa nekat saya. Saya lihat samping kanan, samping kiri. Kita mengendarai satu motor ya, saya dibonceng. Itu tempatnya serem. Perjalanan juga sampai 2 jam. Akhirnya sampailah ke tempat tujuan. Yang lebih aneh lagi, tempat tujuan yang mungkin di luar ekspektasi saya. Itu tempatnya luar biasa, Mang. Kumuh, serem, kayak tempat nggak pernah bertuan di situ. Ini bener enggak ya? Karena saya memang sebelumnya belum pernah seperti itu. Nah, ini dia nih. Boneka yang aku beli di Malam Mencekam Store. Kayaknya lucu juga sih ya buat pajangan di rumah. Kayaknya anakku juga suka deh boneka ini. Keluarlah sosok laki-laki paruh baya. Rambutnya agak sedikit gondrong, tapi putih semua. Pakaiannya biasa. Artinya pakaian orang zaman dulu. Ketika sampai, saya belum sempat ngomong apapun. Dia sudah sampaikan omongan ke saya. Gak usah kesini, mendingan pulang. Saya tanya ke si Mas Hendrik kan. Mas kenapa Mas? Gak apa-apa. Mas Hendrik maju. Sebut saja waktu itu Kang Henry bilangnya Abah Is ya. Bah,
salim, dia cium tangan. Saya jadi ikutan cium tangan bang, karena memang saya juga sedikit takut ya. Kang Henry bisikin saya, diam aja dulu biar saya ngomong. Saya diam. Saya ikutin apa yang dia. Saya duduk ya duduk. Saya diam ya diam. Akhirnya ngomong, "Bah, ini teman saya, namanya Tio. Kedatangannya udah di stop lah sebelum banyak lebar. Niatnya bener-bener niat nggak?" Abah Is ngomong begitu. Bener, yakin gak? Mas Tio, yakin. Tapi saya belum bisa beranikan diri apa yang dipertanyakan sama Abah itu. Yakin, Mas Hendrik. Setelah itu, yakin bah. Nah disitulah Abah Is itu menceritakan bahwa resiko yang harus dijalani seperti apa. Di situ nggak enak semua isinya. Akhirnya dengan nekat, saya siap bah. Kamu siap. Waktu itu saya diminta untuk ada akomodasi lah ya, uang untuk seperti persyaratan. Mahar, betul. Di situ ada mahar, bang. Ada mahar yang memang sebagai bentuk ritual. Saya ikutin. Baik, saya siapkan. Lahir kamu hari apa? Abah Is, saya hari Selasa malam. Kamu besok Kamis datang. Akhirnya Kamis, lepas maghrib, saya datang dengan Kang Henry. Saya berangkat lagi dengan niat saya nggak cerita ke istri saya. Keluarga saya nggak boleh tahu. Persyaratan sudah dibelikan oleh Abah Is. Nah di situ saya buka baju, bang. Saya dimandikan dulu di situ. Ini rapalannya. Rapalan itu semacam kayak tulisan yang memang saya harus baca setelah saya dimandikan. Kemudian saya diantar ke satu tempat, itu macam hutan bang. Serem banget. Gelap. Tapi ada semertem jalan setapak di situ. Saya cuma dibekali mahar itu berbentuk sesajen itu. Dan saya memakai celana pendek waktu itu. Tidak boleh pakai celana panjang. Dari jarak rumah Abah Is itu sekitar 1 kilo. Itu sudah tidak ada perumahan. Hutan, full hutan. Tapi ada jalan setapak. Dan anehnya lagi di situ memang ada satu gubuk, Mang. Yang memang sudah disiapkan, nggak besar, kecil, dan memang untuk ritual di situ. Saya duduk di situ, saya nyalakan seperti hio, setahu saya hio, wewangian. Mas Hendrik bilang, kalau ada apa-apa jangan lari ya, nanti saya jagain di sana. Jadi saya ritual, saya duduk di situ, saya mulai pejamkan mata, saya baca apa yang menjadi yang saya hafalkan. Saya nggak ingat berapa lama, tapi tiba-tiba angin kenceng. Saya belum berani buka mata saya. Itu banyak monyet, saya jelas saya dengar. Itu banyak suara monyet, banyak sekali. Semakin kenceng suara-suara monyet itu di depan saya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk buka mata saya. Saya buka mata, Mang. Saya kaget. Itu sekumpulan anak monyet lebih dari ratusan itu di depan saya. Dan mengelilingi di semua saya. Yang tadi per awal saya datang itu cuma hanya kebun. Itu seperti bentuk goa isi monyet semua. Ada yang bergelantung, tapi anak semua, anak monyet semua. Saya gak kuat, Bang. Saya kaget, saya takut. Ketakutan itu saya cuma baca aja apa yang saya tadi kerjakan. Saya baca. Akhirnya dari kejauhan itu raja, mungkin pengetahuan saya raja monyet, karena dari sekian banyak monyet itu datang sosok gede
Itu putih, tinggi gede. Tapi ada yang aneh dari monyet ini yang saya lihat. Bentuk monyetnya bukan seperti monyet biasanya. Itu dia keluar taring besar, kuku panjang. Saya kaget, saya benar-benar, saya takut saya luar biasa. Saya benar-benar takut. Saya harus bagaimana ini? Otak saya udah gak bisa mikir dengan rasa takut yang berlebihan. Yang ada di pikiran saya takut dimakan. Karena ini bukan monyet yang pernah saya jumpai. Ketika dari jauh semakin dekat, ada salah satu anak monyet yang dimakan oleh raja monyet itu. Diambil satu, dimakan. Nah di situ rasa takut saya udah gak bisa kebendung, Bang. Saya akhirnya melarikan diri. Sekencang-kencangnya saya lari, gak tahu saya arah kemana saya lari. Saya gak tahu arah saya pulang dari awal saya masuk. Saya lari sekencang-kencang. Saya panik luar biasa. Saya takut luar biasa. Gak punya pikiran untuk saya lari sekencang-kencangnya. Saya malah makin jauh dari tempat yang saya antar. Saya diam di situ. Saya sampai teriak di situ. Akhirnya Kang Henry jemput saya. Saya ketemu Abah, kembali ke tempat, ke rumah si Abah. Ya saya sempat dimarahi oleh Abah. Saya dari awal sudah nebak kamu tidak siap. Abah bilang seperti itu. Ya saya minta maaf, Bah. Akhirnya tanpa banyak bicara, dengan rasa kesal Abah, dengan kata kasarnya dia, kamu bawa pulang teman kamu, gak usah bawa ke sini lagi. Saya pulang. Sampai ke rumah, saya merenungkan diri dari apa yang pernah saya kerjakan waktu itu. Campur aduk yang ada di pikiran saya. 2 hari berselang, orang bank masih nagih, adik saya masih nagih, kreditan masih tagih. Itu mengganggu lagi otak saya. Saya galau lagi waktu itu. Akhirnya saya ketemu Hendrik lagi. Kang Hendrik, tolonglah, kali ini saya benar-benar siap nih. Saya benar-benar nekat. Saya udah siap lahir batin, apapun yang terjadi. Mas Hendrik sempat marah ke saya. Udah Mas jalanin saja hidupnya. Kalau memang belum siap, kemarin pun Mas bilang siap. Jangan terkesan nanti saya mengarahkan hal yang tidak baik. Itu pengakuan Mas Hendrik ke saya. Saya ngotot waktu itu. Enggak Mas, saya siap. Saya siap lahir batin. Serius saya siap. Ya sudah, bener ya. Tapi sekarang berbeda dengan yang kemarin. Oh, seperti apa Mas? Kamu, nanti kita ketemu, tempatnya juga beda. Nah di sini nih yang bikin saya berbeda. Saya harus nikah sama sejenis jin, Bang. Sedikit kaget sih, karena kan belum pernah tahu. Dengan jin, Bang Hendrik. Iya. Ketika kamu berhubungan badan, kamu dapat duit. Serius? Iya. Kamu gak usah masalah nyawa lagi. Udah saya siap. Kapan Kang? Hari ini juga kita berangkat. Hari itu juga saya berangkat. Perbatasan Kota Tegal. Tempatnya juga sama, pelosok terpojok. Itu sebut aja saya ketemu dengan masih muda sih ya, Kang Manto lah, sebut saja di situ namanya. Saya dikenalkan Kang Manto. Kalau Kang Manto ini berbeda sama waktu dengan Abah Is itu. Kang Manto lebih welcome, tidak punya statement apa-apa. Setelah ketemu dengan Kang Manto, Kang, ya sudah kita ngobrol di dalam saja. Saya ceritakan keluh kesah saya. Sama sebalik sudah siap belum? Siap. Nanti kamu akan saya kawinkan. Jinnya berbeda-beda. Tidak mesti 1-2 jin. Dan kamu harus seperti ritualnya, seperti orang menikah manusia, seperti biasa. Harus ada mahar dan mas kawin.
yang harus dibelikan. Ketika ritual ini, kalau yang hadirnya mukanya buruk seperti yang tidak diinginkan, kamu harus siap. Bagaimana? Siap, Kang. Siap ya? Siap, Kang. Ya sudah, saya siapkan dulu mas kawinnya dan lain-lain. Sudah nekat, Mang. Sudah nekat, senekat-nekatnya. Sudah siapkan, bahkan duitnya pun sudah saya siapkan. Diritualkan hari itu juga. Seperti biasa, dimandikan dulu, dibersihkan dulu. Nah, di sini ada ritual yang berbeda dari yang sebelumnya. Kang Manto ini punya tempat khusus, seperti ruangan tertutup, tapi panjang. Cuman hanya ada satu, apa ya disebutnya, balai lah ya, dari bambu itu, balai dari bambu itu. Cuman hanya itu. Yang kedua ini lebih aneh juga, dan saya cuma hanya menggunakan hanya, mohon maaf, celana dalam saja saya tanya. Saya telanjang dada saya. Saya masuk dalam ruangan, saya duduk di balai bambu itu. Saya harus membacakan satu bacaan yang memang harus diwajibkan untuk mengundang jin tersebut. Kurang lebih 1 jam berselang. Ini lebih aneh daripada yang pertama saya yang alamin. Itu hujan, Mang. Tapi mata saya masih tertutup. Kalau dalam ruangan itu kan kalau hujan kedengaran, Mang. Hujan gede. Hujan lebat. Hujan. Ini hujan. Nah, di situ banyak suara dari kucing ribut. Kucing bertengkar. Suara ayam, suara itik, suara bebek. Waktu itu banyak suara binatang waktu itu. Banyak suara yang aneh. Akhirnya saya buka mata saya. Ke satu kereta kuda itu datang. Konceleng. Datang ngamperin saya. Itu sosoknya cantik banget. Dari kejauhan itu sudah wangi banget. Wangi sekali. Suara itu semua berhenti. Suara hewan, kucing, itik, itu semua berhenti. Ketika ada sosok perempuan itu datang dengan kereta kuda ini. Itu berhenti semua. Itu wanginya luar biasa. Dia turun dari keretanya. Dia datang. Saya panik, Mang. Tidak seperti yang dipikirkan. Badannya bagus. Kebayanya, waktu itu pakai kebaya. Kainnya bagus. Warna emas. Ketika saya lebih dekat, matanya itu bolong. Hidung sama bibir itu nyatu. Bisa diem. Dia sempat ngomong, kamu pulang, nanti saya jemput ke rumah. Sampai situ saja. Akhirnya dia pulang. Perempuan itu, dia nggak sebutin siapa namanya, cuman sepengetahuan saya mukanya tuh nggak seperti manusia biasa. Keanehan saya. Akhirnya saya kembali ke Kang Manto. Saya ceritakan apa yang terjadi dalam. Kang, saya disuruh pulang. Saya sudah datang. Ya sudah, kalau memang begitu. Memang begitu. Nanti kamu siapin saja satu kamar. Kamu bilang ke istri kamu, suruh keluar. Nanti dia akan datang. Kemungkinan besok atau lusa. Akhirnya saya pulang. Saya nggak paham pada waktu itu bahwa itu adalah malam yang memang dia mau datang. Dan kebetulan juga saya ada kerjaan waktu itu. Saya keluar gitu aja.
Nggak kepikiran bahwa akan ada yang datang. Dia datang, Mang. Yang buka itu istri saya. Seperti biasa orang bertamu. Dibukakan sama istri saya. Tanya saya. Penampilannya seperti apa? Perempuan cantik. Busananya? Busananya pakai seperti orang kaya pada waktu ya. Orang kaya seperti manusia ya, tapi orang kaya. Orang yang berduit. Tapi yang dari notice daripada istri saya itu adalah wanginya luar biasa. Tapi istri saya nggak sadar ketika ditanya, ini rumahnya Mas Tio? Oh iya, Mas Tio nya nggak ada keluar. Pengakuan istri saya. Kemana ya? Oh, kurang tahu. Mendingan besok datang lagi aja ke sini. Di saat perbincangan antara Nyai itu dengan istri saya, di belakang ada anak saya perempuan. Yang pertama, wah, siapa Bun? Anak saya senyum ke si Nyai itu. Sudah, akhirnya ya sudah besok lagi saja. Akhirnya si Nyai pulang. Pulang, rumah saya kan ada pagar ya, Mang. Akhirnya ketika sebelum tutup pintu, tutup pagar dulu. Pagar ditutup, balik bertutup pintu. Istri saya baru kaget, baru tersadar bahwa orang tersebut itu ada kayak suara kayak kereta kencana. Kencring. Baru sadar, langsung tutup rapat-rapat, langsung tidur, dan nunggu saya sampai pagi. Saya pulang pagi, Bang. Ketika saya pulang pagi, dan anak saya sakit waktu itu. Di besoknya sakit, anak saya demam. Saya pikir tidak terjadi masalah apa-apa. Memang seperti biasa anak kecil sakit wajar. Jadi saya berpikirnya biasa. Anak saya demam. Istri saya cerita ke saya, semalam ada yang cari perempuan cantik, wangi. Saya bingung. Siapa ya? Saya nggak kenal. Teman kerja bukan. Terus ya saya bilang besok lagi suruh kesini lagi. Saya masih nggak ngeh. Akhirnya saya cerita ke istri saya. Saya nyebut, astagfirullahaladzim, Bun, itu yang pernah aku bilang ke kamu, yang ritual aku mau nikahin sama jin perempuan. Kita semua panik. Waduh, gimana ini? Istri saya bilang, si keluar, anak lu, terus dia senyum sama anak lu. Ya sudah, saya coba ke Hendrik. Nah, hari itu juga saya ke Hendrik. Saya langsung ke Hendrik. Saya datangin ke rumah Hendrik. Dia cerita. Ya Hendrik agak sedikit marah juga. Kok begini lagi? Kenapa gak komitmen dan lain-lain? Saya bilang saya minta maaf, saya gak paham. Hari itu juga saya langsung ke Kang Manto. Seingat saya selepas Isya, saya ke rumah Kang Manto. Saya ceritakan apa adanya seperti itu. Ya sudah. Nah disitulah Kang Manto mengadakan ritual sendiri. Dia panggil ya ini, panggil nyainya, diritualin. Saya ikut ritual dengan Kang Manto di situ. Yang saya bikin kaget, yang saya bikin nggak terima dalam hidup saya waktu itu, Kang Manto bilang itu perempuan mau minta anak. Saya benar-benar panik, sepanik-paniknya. Saya mohon, saya pegang tuh tangannya Kang Manto. Kang tolong jangan Kang, tolong jangan Kang, saya bilang. Tolong selamatin anak saya. Kalau dia memang mau ambil saya siap ada ritual berapa lagi, saya bilang. Karena rasa salah saya, tidak komitmen dengan makhluk goib. Karena saya memang nggak tahu. Saya mohon, saya sujud Kang Manto, tolong. Saya akan beresin ini. Ya sudah, akhirnya hari itu juga saya bertiga dengan Kang Manto. Saya pulang ke rumah saya, anak saya masih demam. Waktu pas datang ke rumah saya itu, Kang Manto itu langsung ngecek anak saya. Anak saya dicek, akhirnya Kang Manto minta syarat ke saya. Ada satu syarat yang minta ke saya waktu itu. Salah satunya adalah air mineral, cuma di baskom, sama kebaya di situ. Jadi minta kebaya yang memang nanti akan dibuang ke laut. Waduh, ya sudah, ini masih belum terlambat.
Tapi ada syaratnya. Siapin air, waktu itu saya ingat waktu itu ada air di baskom. Terus ada wewangian dari hiyo. Saya memang sering kayak dupa gitu. Terus memang dia minta satu kebaya pakaian perempuan. Nggak mesti beli memang karena istri saya juga punya. Jadi kebaya apa saja satu set. Jadi artinya satu set ya sudah, mau digimanakan. Oke, siapin, saya siapkan kebaya itu. Di rumah saya pun adakan ritual juga Kang Manto. Kang Manto masuk kamar dengan anak saya. Ritualnya dia berkomunikasi dengan yang dia punya pegangan itu, mungkin si Nyai itu. Setelah ritual di situ, langsung saya sama Kang Hendrik bawa kebaya itu sama air yang ada di botol, dimasukkan ke dalam botol. Saya lari ke daerah yang namanya di kali di daerah utara itu. Saya buang semuanya ke situ. Ada saya pulang semuanya beres. Cuman hanya itu. Saya bersyukur, saya terima kasih, saya mohon ke Kang Manto. Nah di situ, alhamdulillah, anak saya bisa diselamatkan. Tapi perjalanan itu saya sangat panik. Saya panik sepanik-panik. Akhirnya Kang Manto selesai. Setelah itu ya sudah, Kang Manto saya minta maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin pelajaran buat saya ini. Kang Manto ninggalin rumah saya. Selama ini saya memang lupa Tuhan saya. Saya gak pernah sholat. Setelah kejadian itu saya gak bisa tidur. Sampai subuh saya menyempatkan saya sholat subuh. Jam 2 pagi Kang Manto ninggalin rumah saya. Sampai akhir datang subuh saya sholat subuh. Saya mohon ampun. Pengakuan dosa saya yang luar biasa. Saya sholat, saya sujud lama di situ. Sangat lama saya sujud. Setelah sujud lama, pagi harinya saya belum sempat tidur. Saya ngobrol dengan istri saya. Sudah, lebih baik kita pasrah. Masalah utang kita harus korbanin. Kita masih punya rumah 2. Akhirnya sepakat dengan istri, rumah yang saya jual untuk melunasi utang-utang yang memang selama ini mengganggu, hingga akhirnya saya akan berbuat seperti itu, tertuju pada mencari uang yang lebih cepat. Sudah, kita jual saja. Saya bilang ke istri saya, Dede Bun, kita jual aja. Harta gak dibawa mati Bun, rezekinya gak kemanan, kita pasti akan dapat lagi. Ya sudah, memang terbaiknya seperti itu. Motor saya jual, handphone saya jual, dan rumah pun dijual untuk melunasi itu semua. Alhamdulillah, gak butuh waktu lama, saya jual ke tetangga dengan harga yang ya murah. Saya ngontrak. Setelah ngontrak, saya jauh dari rumah itu. Saya mencoba hidup normal dan meninggalkan dari pola pikir yang seperti itu. Dan terakhir, saya lebih dekat sama Gusti Allah. Saya mulai menjalani sholat 5 waktu walaupun tidak 5 waktu. Dan saya mencoba dengan cara saya sendiri untuk sholat malam, belajar untuk sholat malam. Di sholat malam itu saya diberikan, bisa dikatakan, hidayah sama Yang Maha Kuasa. Saya sempat sholat. Di rumah saya ada satu ruangan khusus musola. Sekian banyak sholat. Saya sholat malam, saya sholat hajat, saya sholat tahajud. Saya baru ngerti hidayah itu datang berbentuk sosok orang bersoban tinggi sekali. Dan saya meyakini ini nyata. Itu datang menghampiri saya dan cuma mengucapkan salam sama saya. Assalamualaikum. Pada waktu berdatangan, seperti benda dan jatuh itu dari rumah saya tingkat, itu benda jatuh, suara kenceng, tapi saya nggak dengar. Istri saya yang dengar dengan anak saya. Dia sebut-sebut panggil nama saya, tapi saya nggak dengar. Karena waktu itu bertepatan saya dikagetkan dengan sosok tinggi besar itu bersubaran putih mengucapkan salam ke saya, cuma satu kalimat, Assalamualaikum. Saya takut, saya jawab Waalaikumsalam, menghilang.
Baru kedengaran istri saya teriak-teriak dari kamar sebelah bahwa selama ini manggil-manggil saya. Saya hampirin, saya nggak dengar. Saya ceritakan ketika saya sholat tadi, ya sudah, kita pasrahkan. Kita hidup ini, Tuhan kita ini siapa, kita harus ingat Tuhan kita. Balik lagi, biar kita lebih dekat deh sama Tuhan. Gak usah yang macam-macam lagi. Nah semenjak itu, memang harta saya habis bang. Saya buat bayar utang dan lain-lain. Mungkin pelajaran dari saya itu, harta itu gak dibawa mati. Mungkin ada harta yang pernah saya dapatkan tidak halal dalam hidup saya. Saya berpikir positif saja. Jadi saya memulai hidup dengan istri saya. Akhirnya selang dari situ tenaga ahli saya dipakai kembali. Saya ada beberapa klien yang dulu di masa lalu telepon saya, mengajak saya untuk bekerja. Nah disitulah hidayah saya. Saya berpikir memang tidak mudah untuk mencari segala sesuatu yang instan. Itu hanya fata morgana. Serahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa. Jadi mulai hari itu, selang 1 bulan dari kejadian, saya mulai mendekatkan sama Yang Maha Kuasa. Normal, walaupun memang kadang sehari-hari makan juga kurang, tapi saya mencoba menikmati rasa bersyukur apa yang Allah kasih kita di dunia. Jadi mungkin itu menjadi pelajaran buat saya, buat semua, bahwa yang instan itu tidak baik dan tidak mudah. Itu kenapa ya kok si nyainya langsung minta anak ya? Kan itu nggak ada di perjanjian ya? Kenapa bisa begitu? Betul Mang. Waktu dia bertamu, anak saya keluar Mang. Dia mungkin suka dengan anak saya. Pengakuan istri saya itu pas lagi ngobrol dengan istri saya, anak saya keluar. Dan anak saya tanya, siapa bun? Teman ayah. Nah si nyai itu sempat senyum sama anak saya. Disitulah saya mungkin berpikir saya seperti itu. Andaikan anak nggak diminta mungkin berlanjut ya? Saya waktu itu mungkin berlanjut. Mungkin saya berlanjut. Mungkin kan sudah takdirnya Yang Maha Kuasa. Memang saya tidak boleh seperti itu. Ya. Nah setelah ada interaksi lah dengan nyai itu, kehidupan atau rezeki bagaimana? Ada pengaruhnya nggak? Atau menjadi butut gitu, jadi buruk gitu ya? Betul Mang. Jadi bergaul dengan gituan susah. Ada efeknya? Efeknya susah Mang. Kadang-kadang ke saudara ada aja gak bisa bantu. Saya ke teman saya yang lama juga yang pernah saya bantu, ada aja. Pokoknya susah. Berhubungan dengan seperti susah. Berapa lama baru bisa ngangkat lagi? Itu setelah kejadian saya lepas 2 bulan. Memang perjalanan 2 bulan tuh agak sulit untuk seperti makan juga, untuk mencari untuk makan itu. Ya itu sobatnya salah satu efek dari melakukan Betul. interaksi dengan goib. Betul Bang Ayu. Nggak semudah yang dibayangkan ya. Betul, tidak semudah yang dibayangkan. Ketemu dapat langsung dapat uang gitu ya, nggak Betul, begitu ya? tidak mudah Bang Ayu. Sesat. Oke. Terima kasih Mas Tio. Sama-sama Bang Ayu. Sehat selalu ya. Sehat selalu sama-sama Bang Ayu. Terima Mudah-mudahan kasih. apa yang dikerjakan sekarang menjadi berkah dan maju ya. Amin, amin, amin Bang Ayu. Amin. Sedikit lega sih ya. Awalnya nggak mau, cuma memang harus saya sampaikan. Jadi ini bentuk aspirasi saya yang tidak baik supaya jangan ditiru. Cuma lega, cukup lega sih buat saya. Lebih tenang dan lebih ngerasa punya effort untuk biar orang-orang lain tuh lebih paham dan teredukasi. Alhamdulillah sedikit ini udah lega, udah plong juga rasanya berbagi pengalaman ke Makai. Karena aku udah lama nih nonton Malam Mencekam, jadi pengen banget cerita di sini dan alhamdulillah udah kesampaian. Buat wanita nih jangan sampai salah pilih pasangan lah intinya, terus jangan mau dipaksa cintanya sama orang tua, udah gitu aja sih. Itu lebih ke pengen mengedukasi buat orang untuk kalau punya duit ya kerja,
Bukannya aneh-aneh bersugihan lah, apalah, karena kan lebih ke menyangkut nyawa orang ya, bukan cuma diri kita sendiri gitu loh. Salah satunya saya terdorong di malam mencekam ini untuk memberikan edukasi kepada pendengar dan penonton semua. Ada hal yang harus kita pilih dalam hidup ini. Well done. Malam mencekam the best. Malam mencekam. Hebat. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.